Sword of Coming, episode 330. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mungkin ini hanya kesan yang keliru, tetapi Cao Qinglang selalu merasa waktu berlalu dengan sangat cepat. Dahulu, waktu mengalir perlahan seperti air tenang di sungai besar. Namun sekarang, waktu mengalir deras seperti aliran sungai pegunungan yang cepat. Bahkan, rasanya seolah-olah dia bisa mendengar deru air tersebut. Dalam sekejap mata, musim gugur telah berlalu dan musim dingin telah tiba. Salju pertama tahun ini mulai turun, namun kepingan saljunya sudah sebesar bulu angsa. Bangun di pagi hari dan menatap hamparan salju putih yang luas dari jendelanya, Cao Qinglang benar-benar tercengang dan hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia mengenakan pakaian dan sepatunya, lalu buru-buru keluar dari kamarnya. Pikiran pertamanya adalah memberitahu orang itu bahwa salju turun lebat. Namun, Cao Qinglang hanya bisa menggaruk kepalanya sambil menatap pintu kamar sayap. Ia akhirnya ingat bahwa Chen Pingan telah pergi sejak lama. Namun, Cao Qinglang selalu merasa seolah Chen Pingan masih duduk di sana, masih duduk di bangku kecil di halaman itu. Ia akan duduk di sana di pagi hari, dan duduk di sana di malam hari. Seolah Cao Qinglang bisa melihatnya setiap kali ia keluar dari kamarnya. Chen Pingan tidak banyak bicara, tetapi ia selalu tersenyum ketika memandang Cao Qinglang. Bocah kecil itu berharap salju ini adalah pertanda baik yang menandai tahun yang penuh berkah. Cao Qinglang mengangkat tangannya dan menghembuskan napas hangat. Udara cukup dingin, jadi dia perlu mengenakan pakaian tambahan. Dia kembali ke kamarnya dan mengenakan lapisan pakaian lain, memastikan pakaiannya rapi dan pantas. Dia duduk di depan meja kayu kecil yang dibuat khusus oleh ayahnya, lalu membuka sebuah buku dan mulai melafalkan esai-esai bijak dengan suara keras. Menjelang akhir musim gugur, seorang guru baru tiba di sekolah swasta tersebut dan menggantikan guru sebelumnya. Ia bahkan lebih tegas, dan tampak lebih berpengetahuan luas. Ia menjelaskan prinsip-prinsipnya dengan jelas dan lugas, dan bahkan murid yang paling tidak rajin belajar di sekolah swasta itu pun mampu memahami penjelasannya. Ini sungguh sangat mengesankan. Setelah menyelesaikan sesi membaca dan melafalkan syair, Cao Qinglang menggosok-gosokkan tangannya untuk menghangatkannya. Ia sedikit khawatir uangnya akan habis. Setelah orang tua dan ibunya meninggal dunia, pemerintah setempat memberinya sejumlah perak sebagai kompensasi dan bantuan. Namun, pemerintah setempat tidak memberikan semua perak itu sekaligus, melainkan meminta seseorang untuk membawakan sebagian perak tersebut setiap bulan pada waktu yang telah ditentukan. Cao Qinglang tidak terlalu memikirkan hal ini, dan menganggapnya sebagai prosedur standar pemerintah daerah. Lagi pula, dia sudah tidak memiliki orang tua, dan juga tidak memiliki kerabat di ibu kota negara Taman Selatan. Dulu, dia hanya perlu meminta izin kepada orang tuanya atau anggota keluarga lainnya jika ingin makan atau membeli sesuatu. Namun sekarang, dia harus mengatur anggaran sendiri dengan cermat. Dia harus memanfaatkan setiap koin tembaga sebaik mungkin. Ini bukan perasaan yang menyenangkan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia harus terus hidup. Untungnya, orang itu tetap tinggal di rumahnya selama masa paling sulit. Hal itu memungkinkan Cao Qinglang, satu-satunya anggota keluarga yang selamat di kediaman tersebut, untuk mengembangkan beberapa pemikiran rahasia. Cao Qinglang mengenakan sepatu bot kulit rusa yang cocok untuk cuaca bersalju. Kemudian, dia mulai menangis. Ibunya membelikan sepatu bot ini untuknya pada malam tahun baru. Bagaimana dengan tahun ini? Untungnya, Cao Qinglang mampu mengendalikan dirinya dengan sangat cepat. Dia pergi ke dapur dan mengisi perutnya sebelum bersiap berangkat ke sekolah. Namun, Cao Qinglang tak bisa menahan diri untuk melamun lagi saat memasukkan buku-buku ke dalam tasnya. Chen Pingan telah berjanji untuk membuatkannya rak buku bambu kecil ketika ia punya waktu. Buku-buku itu juga mengatakan bahwa janji seorang bangsawan nilainya setara dengan emas. Karena itu, sangat mungkin Chen Pingan benar-benar memiliki urusan penting dan mendesak yang harus diurus. Cao Qinglang tidak tahu kapan mereka bisa bertemu lagi. Cao Qinglang mengambil payung kertas minyak dan tasnya lalu meninggalkan halaman. Saat keluar, ia terkejut melihat wajah yang familiar berjalan melewati rumahnya.
Ternyata itu adalah Pak Zong, guru dari sekolah swasta dengan nama keluarga yang agak aneh. Guru tua itu mengenakan jubah biru langit dan juga memegang payung kertas minyak. Ia berhenti ketika melihat Cao Qinglang dan bertanya, "Oh, kebetulan sekali, apakah Anda tinggal di sini?" Cao Qinglang ingin menurunkan payungnya dan membungkuk memberi hormat kepada Tuan Zong. Namun, Tuan Zong menjabat tangannya dan berkata, "Tidak apa-apa, sekarang saljunya sangat lebat." Pak Zong memiliki pengetahuan yang mendalam, dan beliau selalu serius dan tanpa senyum ketika mengajar dan menjawab pertanyaan. Semua siswa cukup takut padanya, dan Cao Qinglang tidak terkecuali. Namun, ia lebih menghormati Pak Zong daripada teman-teman sekelasnya. Maka, Cao Qinglang secara naluriah menuruti instruksi Tuan Zong ketika guru tua itu mengatakan bahwa tidak perlu membungkuk dan memberi hormat. Lelaki tua dan anak kecil itu masing-masing memegang payung di tangan mereka saat mereka berjalan di sepanjang lorong kecil yang tertutup lapisan salju tebal. Pak Zong tentu saja sudah mendengar tentang pengalaman tragis Cao Qinglang. Lagi pula, banyak anak di jalan-jalan dan gang-gang sekitar adalah teman bermain sekaligus teman sekelasnya. Mereka memandang Cao Qinglang dengan berbeda, dan ada juga beberapa bisikan tentang situasinya. Cao Qinglang hanya berpura-pura tidak melihat atau mendengar apapun. Dengan mengingat hal itu, Pak Zong bertanya, "Apakah kamu menghadapi kesulitan sekarang karena tinggal sendirian?" "Tidak, saya bukan." Cao Qinglang menggelengkan kepalanya dan menjawab sambil tersenyum. Jawabannya singkat dan lugas, dan temperamen serta cara bicaranya sama sekali tidak seperti anak kecil dari gang sempit. Tidak heran jika gadis kecil kurus itu menggodanya dan memanggilnya si cendekiawan kecil. Tuan Zong mengangguk dan berkata, "Lagi pula, kamu masih sangat muda, jadi jangan takut untuk berdiskusi denganku jika kamu benar-benar menghadapi masalah yang tidak dapat kamu selesaikan. Kamu tidak perlu merasa malu. Hidup penuh dengan kesulitan, dan ini sama saja baik di dalam buku maupun di luar buku. Apalagi kamu, bahkan orang tua sepertiku pun terkadang membutuhkan bantuan orang lain." "Baik, saya mengerti, Tuan Zong. Saya akan mencari Anda jika saya benar-benar menemui kesulitan," jawab Cao Qinglang. Ia ragu sejenak sebelum melanjutkan dengan malu, "Ada orang lain yang pernah mengantarku ke sekolah, dan dia juga mengatakan hal serupa kepadamu. Dia mengatakan bahwa ketika belajar dan mencari nafkah di masa depan, mau tidak mau aku perlu meminta bantuan orang lain sesekali. Namun, aku tidak boleh membenci orang lain dan menyimpan dendam jika mereka menolak membantu. Di sisi lain, aku harus mengingat niat baik mereka jika mereka setuju untuk membantuku." Senyum langka muncul di wajah Tuan Zong, dan dia bertanya, "Apakah orang itu bernama Chen Pingan?" "Tuan Zong, Anda juga mengenalnya?" tanya Cao Qinglang dengan heran. Tuan Zong mengangguk dan menjawab, "Dia teman saya. Saya tidak menyangka kalian berdua juga saling kenal." Cao Qinglang langsung merasa senang. Chen Pingan berteman dengan Tuan Zong. Namun, ekspresi Pak Zong langsung berubah tegas saat ia memperingatkan anak laki-laki itu, "Jangan salah paham, saya tidak akan menghukummu karena bermalas-malasan di kelas hanya karena hubungan ini." Cao Qinglang buru-buru mengangguk tanda mengerti. Lelaki tua dan bocah kecil itu, yang satu seorang guru dan yang lainnya murid, berjalan di sepanjang jalan yang telah diperbaiki oleh pemerintah. Mereka berjalan perlahan, dan Cao Qinglang mengumpulkan keberaniannya dan bertanya kepada Tuan Zong bagaimana ia bisa berteman dengan Chen Pingan. Tuan Zong menjawab bahwa mereka memiliki kesamaan pandangan, sehingga mereka dengan cepat menjadi teman sejati meskipun baru saling mengenal dalam waktu yang sangat singkat. Salju lebat terus turun, tak memberi mereka sedikit pun jeda. Namun, hati Cao Qinglang dipenuhi kehangatan dan kenyamanan. Setelah tiba di depan pintu sekolah swasta itu, Cao Qinglang berbalik dan melihat ke belakang. Pertemuan terakhir mereka juga merupakan perpisahan terakhir mereka. Chen Pingan berhenti di sana dan menyampaikan ucapan terakhir itu sebelum berdiri di sana dengan payungnya dan memperhatikannya berjalan masuk ke sekolah swasta tersebut. "Ada apa?" tanya Tuan Zong sambil menoleh. Cao Qinglang menggelengkan kepalanya, dengan senyum mempesona terpancar di wajahnya saat dia berbalik dan berjalan cepat memasuki sekolah swasta tersebut. Pak Zong duduk di depan kelas dan menunggu semua anak datang sebelum memulai pelajarannya. Jambangnya seputih salju, dan ia mengenakan jubah biru langit. Ia berbicara perlahan dan menjelaskan prinsip-prinsip bijak kepada anak-anak kecil. Saat ia menguraikan prinsip-prinsip ini,
seolah-olah ia juga memiliki sebagian kecil aura kebenaran para bijak Konfusianisme. Terdapat sebuah kediaman besar milik seorang pejabat di ibu kota negara Taman Selatan, dan perpustakaan kitab suci yang terletak di kediaman ini sangat terkenal di seluruh ibu kota. Hari ini, seorang anak laki-laki, anak haram, masuk ke perpustakaan kitab suci seperti biasa, mencari buku untuk dibaca. Namun, buku-buku ini sangat berharga, sehingga klan tersebut melarang orang membawa lilin ke perpustakaan kitab suci, dan mereka juga melarang orang membawa buku-buku itu keluar. Tidak hanya itu, tetapi banyak salinan tunggal dan salinan langka buku ditempatkan dalam kotak kayu tertutup. Tidak seorang pun diizinkan membuka kotak kayu ini tanpa izin. Bocah muda itu merasakan sedikit kesedihan dan kemarahan hari ini. Sesuatu mengganggu pikirannya, jadi dia sebenarnya tidak berada di sini untuk membaca kali ini. Sebaliknya, dia hanya ingin menenangkan pikirannya di tempat yang tenang dan damai. Bocah muda itu telah lulus ujian tingkat kabupaten dan ujian tingkat prefektur yang diselenggarakan oleh ibu kota. Ia telah menjadi seorang cendekiawan muda, namun hasilnya tidak begitu istimewa. Dengan demikian, ia gagal mendapatkan gelar cendekiawan berprestasi, dan hanya memperoleh hak untuk mengikuti ujian tingkat provinsi. Hal ini membuatnya merasa sangat malu pada dirinya sendiri, terutama karena ia telah mengecewakan ibunya. Kedua kakak laki-lakinya telah menjadi siswa berprestasi dalam ujian daerah, dan ini membuat bocah muda itu, yang secara luas dianggap sebagai anak yang sangat berbakat, merasa sangat bingung. Kakak-kakaknya biasa-biasa saja dalam hal menulis esai, dan pengetahuan mereka juga jauh lebih rendah darinya. Namun, entah bagaimana mereka mencapai hasil yang jauh lebih baik daripada dirinya. Pada awalnya, bocah itu hanya menganggap hal ini sebagai akibat dari prestasinya yang buruk dalam ujian. Sementara itu, kedua kakak laki-lakinya secara kebetulan berprestasi lebih baik pada waktu yang sama. Namun hari ini, tanpa sengaja ia mendengar kedua kakak laki-lakinya yang mabuk membicarakan seluk-beluk ujian kabupaten dan ujian prefektur serta mengungkapkan beberapa rahasia kotor. Ternyata, ayah mereka sebenarnya telah menyuap petugas ujian. Kakek anak laki-laki muda itu pernah menjadi menteri kepala yang bertanggung jawab atas kementerian upacara di ibu kota, sehingga ia secara alami memiliki banyak murid dan pengikut di seluruh dunia. Ia telah memimpin ujian regional berkali-kali, sehingga para pejabat ujian utama semuanya harus memanggilnya Zuoshi atau Fangshi ketika mereka bertemu dengannya. Hubungan ini sangat serius di kalangan pejabat, dan sangat mirip dengan hubungan antara guru dan murid. Bocah muda itu sangat yakin bahwa kakeknya tidak akan terlibat dalam tindakan curang yang kotor seperti itu. Dengan kata lain, pastilah ayah dari kedua kakak laki-lakinya yang telah memanfaatkan nama kakek mereka untuk berbuat curang. Dia telah mempertaruhkan seluruh budaya dan reputasi klan mereka demi keuntungan pribadi. Baiklah kalau hanya itu saja. Meskipun anak laki-laki itu adalah anak haram, didikan di keluarga kaya yang banyak pejabatnya memungkinkannya untuk memahami rahasia tersembunyi di dunia pemerintahan. Namun, menurut percakapan sombong dan mabuk antara kedua kakak laki-lakinya, mengapa pamannya sengaja mencoba menekan dirinya? Mengapa pamannya mencabut gelar sarjana terkemuka darinya? Berdiri di tingkat teratas perpustakaan kitab suci, bocah muda itu tersenyum getir sambil menatap rak-rak dan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah klan besar yang terkenal karena bakat keilmuannya di ibu kota, namun selain dia, seorang anak haram, berapa banyak anggota klan lain seusianya yang mau datang ke sini untuk membaca dan belajar. Ada begitu banyak buku berharga, namun buku-buku itu hanya terkurung di perpustakaan kitab suci yang tinggi ini tahun demi tahun, tanpa ada yang memperhatikannya sama sekali. Bukankah ini sangat memalukan? Bocah laki-laki itu mengangkat tangan untuk menyeka air mata dari matanya. Apa gunanya belajar? Pohon giok di istana kekaisaran. Omong kosong belaka. Setelah menggerutu dan mengeluh, bocah muda itu tetap mulai mencari buku untuk dibaca. Bagaimanapun, ia masih perlu mengikuti ujian provinsi, dan perlu membaca buku-buku bijak. Sekalipun bukan untuk dirinya sendiri, ia tetap perlu belajar dan mendapatkan gelar akademis agar tidak mengecewakan ibunya lagi. Namun, hari ini ia merasa sangat kesal, jadi ia memutuskan untuk mencari buku yang bukan termasuk kategori klasik untuk dibaca terlebih dahulu. Saat ia memilih-milih,
Akhirnya ia sampai di sudut perpustakaan kitab suci dan mengambil jurnal perjalanan seorang sastrawan yang hampir baru. Ia ragu-ragu di saat berikutnya karena menyadari ada sesuatu yang salah ketika membuka sampul buku itu. Dia membuka halaman tertentu dan menemukan sebuah koin yang secara mengejutkan tersembunyi di dalam buku itu. Koin ini tampak mirip dengan koin tembaga resmi Southern Garden Nation, namun karakter yang terukir di atasnya tampak asing. Terlebih lagi, koin ini tidak terbuat dari tembaga, melainkan dari bahan tembus pandang yang tampak seperti giok. Terjepit di antara dua halaman, koin itu secara alami meninggalkan sedikit bekas di kedua sisi buku. Mungkin secara kebetulan, salah satu bekas tersebut menyoroti sebuah pepatah lama yang diketahui setiap cendekiawan, tetapi tidak semua cendekiawan mempercayainya. Buku menyimpan rumah-rumah emas di dalamnya, buku menyimpan wanita-wanita cantik di dalamnya, buku menyimpan segudang biji-bijian di dalamnya. Bocah laki-laki itu merasa hal ini sangat aneh. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia diam-diam memasukkan koin itu ke dalam lengan bajunya, berpikir bahwa ia akan pulang dan menunjukkannya kepada ibunya. Namun, tanpa diduga, insiden yang tampaknya tidak berbahaya ini hampir menyebabkan malapetaka besar. Suatu kali, saat belajar di sekolah klan, ia mengeluarkan koin itu dan bermain-main dengannya. Salah satu kakak laki-lakinya kebetulan melihat ini, dan secara mengejutkan menuduh anak laki-laki itu mencuri koin tersebut dari meja belajarnya. Hal ini menyebabkan kehebohan besar, dan bahkan menarik perhatian kakek mereka, yang selalu mengabaikan urusan duniawi semacam itu. Setelah itu, kakek mereka, mantan Kepala Menteri Kementerian Upacara yang sekarang mempelajari Taoisme dengan sungguh-sungguh, menyita koin yang menjadi sumber perselisihan tersebut. Tidak hanya itu, tetapi ia bahkan memanggil semua pelayan dan pembantu terpercaya di klan untuk menghabiskan 2 hari penuh meneliti puluhan ribu buku di perpustakaan kitab suci. Namun, semua itu sia-sia. Mereka tidak menemukan koin kedua. Setelah memerintahkan semua orang untuk meninggalkan perpustakaan kitab suci, mantan Kepala Menteri melarang siapapun untuk mengungkapkan masalah ini kepada orang luar. Mereka yang melanggar aturan ini akan diusir dari klan. Orang tua itu tetap tinggal di perpustakaan kitab suci dan merenungkan hal ini sendirian untuk waktu yang lama. Setelah itu, ia menemukan cucunya yang ketakutan dan membawanya kembali ke perpustakaan kitab suci, memberinya koin dan jurnal perjalanan tempat koin itu disembunyikan. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Jika ada 2 koin seperti itu, maka kamu akan kehilangan kesempatan abadi yang telah ditakdirkan ini. Tenang saja dan ambillah, itu memang hakmu. Ingatlah untuk belajar dengan sungguh-sungguh di masa depan. Semua buku di perpustakaan kitab suci terbuka untukmu sekarang, dan kamu dapat membaca buku apapun yang kamu inginkan. Kamu juga diperbolehkan membawanya keluar dari perpustakaan kitab suci untuk dibaca." Setelah kesialannya berubah menjadi keberuntungan, bocah muda itu sangat bingung saat menerima buku tersebut. Mantan Kepala Menteri mengungkapkan rahasia lain, dengan mengatakan secara bermakna dan tulus, pada dinasti sebelumnya, kedua anak ajaib yang menjadi sarjana terkemuka itu tidak memiliki reputasi yang baik. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan integritas moralnya di usia senja. Karena itu, dinasti saat ini sangat waspada terhadap sarjana-sarjana muda terkemuka. Kau gagal menjadi cendekiawan terkemuka bukan karena tindakan pamanmu. Dia tidak cukup jahat untuk melakukan ini, dan dia juga tidak memiliki keberanian. Lagi pula, aku masih hidup. Sebenarnya, niatku adalah untuk menekanmu dan membentuk karaktermu. Dengan begitu, kau dapat mengumpulkan cukup pengetahuan untuk perlahan-lahan dimanfaatkan di Istana Kekaisaran di masa depan. Pada akhirnya, mengabdi di Istana Kekaisaran tidak sama dengan bermain catur go. Melakukan langkah pertama yang brilian belum tentu menghasilkan hasil yang baik dalam dinasti ini. Setelah anak laki-laki itu pergi dengan emosi dan semangat yang tinggi, lelaki tua itu berbalik dan mengambil buku lain yang juga memiliki tanda pada 2 halaman yang bersebelahan. Namun, tidak ada koin yang terlihat. Tanda pada salah satu halaman juga menyoroti prinsip bijak lainnya, "Wahai orang yang mulia dan anggun, ambillah pisau dan kikir untuk menajamkan pengetahuanmu, ambillah pahat dan pasir untuk memoles karaktermu." Hanya ada 1 koin, jadi ini secara tersirat menunjukkan bahwa bocah itu menerima seluruh kekayaan itu sendirian. Ini adalah kehendak langit yang tak berwujud dan tak terdeteksi. Bahkan,
Mantan kepala menteri yang sangat ingin mempelajari teknik keabadian pun tidak berani merebut kesempatan emas ini dari cucunya. Orang tua itu, yang telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya di istana kekaisaran, menghela napas penuh emosi dan berkomentar dengan sedikit rasa hormat dan kekaguman yang tulus, makhluk transenden dari luar dunia fana, begitulah mendalamnya hakikat tindakan ilahi mereka. Chen Ping'an membuat sendiri sebuah tas bambu besar saat ia dan Pei Qian melanjutkan perjalanan mendaki gunung. Secara teori, tas bambu ini bisa memuat tas koper dan banyak barang lainnya. Namun, Chen Ping'an tetap bersikeras agar Pei Qian membawa tas koper dan memegang joran pancing bambu. Selain itu, ia juga membuatkan Pei Qian sebuah tongkat pendakian kecil yang praktis. Pegunungan bergelombang membentang jauh ke kejauhan, dan sungai-sungai panjang membentang melampaui cakrawala. Dibandingkan dengan perjalanan tergesa-gesa mereka di awal, ketika Chen Ping'an tampaknya ingin meninggalkan benua daun payung dan kembali ke benua botol harta karun timur sesegera mungkin, mereka sekarang memperlambat langkah dan kembali ke kecepatan yang stabil. Namun, hal ini tetap membuat Pei Qian kelelahan, dan ia terus menggerutu hari demi hari. Dibandingkan dengan saat mereka pertama kali bertemu, Pei Qian tidak lagi mengeluh dengan cara yang begitu langsung dan menyinggung. Mungkin karena membaca beberapa buku, atau karena takut ditinggalkan oleh Chen Ping'an yang marah, Pei Qian kini telah belajar berbicara secara tidak langsung ketika mengeluh. Chen Ping'an mengabaikan keluhannya, dan ini membuat Pei Qian semakin merajuk. Setelah itu, keduanya menyaksikan banyak pemandangan yang memungkinkan Pei Qian untuk memperluas wawasannya secara signifikan. Misalnya, mereka menjumpai kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya pada suatu malam musim gugur, dan seolah-olah langit dipenuhi dengan lentera-lentera kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat Chen Ping'an lengah, Pei Qian menggunakan tongkat pendakiannya untuk menyerang mereka dengan ganas, memenuhi udara dengan suara retakan dan menutupi tanah dengan mayat-mayat yang hancur. Dia segera berhenti ketika Chen Ping'an menoleh ke belakang, bertindak seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Dia menundukkan kepala dan berpura-pura hanya berjalan maju dengan sungguh-sungguh. Mereka juga berjalan melewati hutan yang sangat aneh. Tanahnya subur dan ranting-rantingnya tersebar, dan yang mengejutkan, terdapat bangkai-bangkai burung dan serangga yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di ranting-ranting tersebut. Pei Qian sangat ketakutan sehingga ia hanya berani berjalan sambil berpegangan pada lengan baju Chen Ping'an. Sebelum memasuki hutan, Chen Ping'an mengambil jimat penerangan energi yang dan melemparkannya ke dalam hutan. Jimat yang terbuat dari kertas jimat biasa itu langsung terbakar, tetapi apinya sangat lambat. Melihat ini, Chen Ping'an langsung memasuki hutan. Pei Qian memohon kepada Chen Ping'an untuk memberinya jimat sebagai perlindungan, namun Chen Ping'an sama sekali mengabaikan permintaannya. Ia berkata bahwa jika Pei Qian takut, ia bisa melafalkan prinsip-prinsip bijak dari buku itu dengan lantang. Melakukan hal itu juga bisa menangkal kejahatan. Pei Qian agak skeptis akan hal ini, namun dia tetap melafalkan isi buku itu dengan suara lantang sambil mencengkeram erat lengan baju Chen Ping'an dan berjalan maju. Sebenarnya, buku Konfusianisme itu cukup tipis. Pei Qian sudah menghafal semua aksara dalam buku itu, dan juga sudah selesai membacanya. Dia meminta buku baru agar tidak perlu membaca ulang buku yang sama berulang kali. Lagi pula, melakukan itu sangat membosankan. Namun, Chen Ping'an dengan keras kepala menolak permintaannya. Ia tidak hanya memaksa gadis itu untuk membaca buku itu berulang kali, tetapi bahkan memaksanya untuk membacanya dengan lantang. Gadis itu akan mulai membaca di pagi hari ketika Chen Ping'an mulai berlatih meditasi berdiri, dan ia akan tetap membaca di malam hari ketika Chen Ping'an juga masih berlatih meditasi berdiri. Pada akhirnya, ia benar-benar mampu menghafal seluruh buku tersebut. Hutan lebat itu tetap tenang sepanjang jalan hingga mereka keluar dari ujung yang lain. Dahi Pei Qian basah kuyup oleh keringat, dan suaranya serak. Ini tentu saja akibat kelelahan membaca kitab Konfusianisme dengan lantang begitu lama. Barulah setelah Chen Ping'an dan Pei Qian berjalan lebih dari 5 km ke kejauhan, pepohonan menjulang tinggi di hutan lebat itu mulai bergoyang hebat seolah-olah melampiaskan amarah mereka. Setelah itu, mereka berdua juga melewati sebuah lembah tempat kupu-kupu berwarna-warni berterbangan di samping kolam besar di bawah air terjun. Itu adalah pemandangan yang spektakuler dan mempesona. Saat Chen Ping'an sedang memasak,
Pei Qian dengan cepat membunuh sekitar selusin kupu-kupu dan memilih yang paling cantik untuk diletakkan di dalam bukunya. Pada akhirnya, Chen Pingan menghukum Pei Qian dengan pukulan keras ke dahinya, begitu kuat sehingga dia berjongkok dan merintih kesakitan. Dahinya bengkak, dan dia merajuk sepanjang waktu sambil makan. Suatu kali, mereka berdua juga bertemu dengan seorang penebang kayu yang sedang memotong kayu di pegunungan. Penebang kayu itu mengundang mereka ke rumahnya untuk makan, dan Chen Pingan awalnya ingin memberinya uang untuk makanan. Namun, penebang kayu yang jujur dan sederhana itu beserta keluarganya menolak menerima uang berapapun. Pada akhirnya, Chen Pingan tidak punya pilihan selain mengalah. Sebelum meninggalkan rumah penebang kayu, Chen Pingan menyuruh Pei Qian untuk berterima kasih kepada penebang kayu atas makanannya. Gadis kecil kurus itu sudah makan cukup banyak, namun ia masih enggan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Namun, ketika ia melihat tatapan mata Chen Pingan, ia segera membungkuk memberi hormat dan berterima kasih kepada penebang kayu atas makanannya. Setelah meninggalkan pegunungan yang bergelombang, keduanya menemukan sebuah sungai besar di mana Pei Qian menyaksikan para pengangkut kapal menyeret sebuah kapal besar untuk pertama kalinya. Para pria itu meneriakkan slogan-slogan sambil berbaris maju di bawah terik matahari, dan pemandangan itu membuat mata Pei Qian terbelalak kaget. Setelah itu, dia diam-diam terkekeh senang, berpikir bahwa memang ada banyak sekali orang yang sengsara di dunia ini. Namun, dia segera menghapus senyum dari wajahnya, takut akan dihukum lagi jika Chen Pingan melihat reaksinya. Dia hanya mengumpulkan kayu bakar sedikit lebih sedikit daripada sebelumnya, namun Chen Pingan tetap menghukumnya dengan hanya mengizinkannya makan semangkuk kecil nasi. Chen Pingan ini benar-benar sulit untuk dipuaskan. Benar saja, orang kaya memang pantas dipukuli. Ketika dia menggunakan tongkat pendakiannya untuk diam-diam menguasai teknik pedang yang tak tertandingi, dia pasti akan memukuli Chen Pingan sampai menangis memanggil ibu dan ayahnya. Mungkinkah dia masih menatapnya tajam saat itu? Saat melanjutkan perjalanan, mereka harus beradaptasi dengan kondisi dan makan apapun yang tersedia. Pei Qian tiba-tiba ingin memancing saat berjalan di sepanjang tepi sungai, dan dia meminta Chen Pingan untuk membantunya membuat pancing. Namun, Chen Pingan mengabaikan permintaannya. Akibatnya, Pei Qian terpaksa mengambil kapak dan menebang beberapa bambu yang kuat dan tebal sendiri. Namun, setelah akhirnya menebangnya, Pei Qian menyadari bahwa bambu jenis ini sama sekali tidak cocok untuk membuat joran pancing. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Sebaliknya, bambu ini mungkin lebih cocok untuk membuat tiang kemudi perahu. Pada akhirnya, dia memilih batang bambu yang lebih tipis dengan ekspresi cemberut di wajahnya. Untungnya, Chen Pingan yang pelit tidak bertindak terlalu jauh, dan dia masih setuju untuk memberinya tali pancing dan kail. Mereka berdua kemudian duduk dan memancing tidak terlalu jauh satu sama lain. Chen Pingan menangkap ikan demi ikan, dan dia bahkan menangkap ikan mas besar yang panjangnya sepanjang lengan Pei Qian. Sementara itu, Pei Qian gagal menangkap seekor ikan pun. Bahkan, seekor udang kecil pun tidak memakan umpannya. Mungkin ikan-ikan di sungai itu juga mendiskriminasi manusia. Mungkin mereka juga memandang rendah dirinya. Pei Qian sangat marah sehingga ia ingin terjun ke sungai dan menghancurkan semua ikan dan krustasea sampai mati dengan pancing bambunya. Namun, Pei Qian tetap berseri-seri gembira saat menyantap sepanci besar sup ikan malam itu, dan dengan gugup ia meminta semangkuk nasi ketiga kepada Chen Pingan. Ia mengaku telah mengerahkan seluruh energinya saat memancing siang hari, jadi ia perlu makan lebih banyak nasi untuk memulihkan energinya. Ia juga mengatakan bahwa ia akan minum lebih sedikit sup ikan dan tidak akan berebut dengan Chen Pingan untuk mendapatkannya. Pei Qian awalnya mengira Chen Pingan akan menolak permintaannya, namun secara mengejutkan ia mengangguk dan memberinya semangkuk nasi ketiga, membiarkannya makan sepuasnya. Menuangkan kuah ikan ke atas nasi. Tidak ada hidangan yang lebih harum di dunia ini. Setidaknya, itulah yang dirasakan Pei Qian, yang perutnya kini terasa sangat kenyang. Setelah itu, ia memancing lagi bersama Chen Pingan di hari lain, dan ia masih melempar kail dan mengayunkan joran pancingnya secara acak. Sama seperti pertama kali, ia gagal mendapatkan satu pun gigitan pada umpannya. Adapun Chen Pingan, dia berhasil menangkap ikan biru besar setelah perjuangan berat yang berlangsung setidaknya selama 15 menit. Pei Qian memutar matanya sambil memperhatikannya berlari bolak-balik di sepanjang tepi sungai.
Dia adalah seorang kultivator yang mahir dalam teknik pedang dan teknik keabadian, jadi apakah dia tidak merasa malu dipermainkan oleh ikan bodoh itu? Sambil memandang joran pancingnya yang sangat kokoh, Pei Qian mengeluh karena ikan-ikan di air sama sekali tidak memberinya kesempatan. Dia menghela napas dan menyalahkan langit karena tidak memberinya kesempatan untuk menunjukkan keahliannya yang mengesankan. Pada akhirnya, dia berencana untuk tidak pernah memancing lagi seumur hidupnya. Dia tidak mendapatkan imbalan apapun setelah menunjukkan begitu banyak kesabaran dan mengerahkan begitu banyak usaha, jadi apa gunanya mencoba lagi dan lagi. Saat makan siang hari itu, Chen Ping'an secara mengejutkan bercerita kepadanya tentang beberapa keterampilan dan teknik memancing. Pei Qian memahami semuanya, namun dia tetap tidak mau belajar dari Chen Ping'an. Baru ketika Chen Ping'an mengatakan bahwa dia akan mengajarinya secara pribadi lain kali, Pei Qian mengalah dan tidak membuang pancingnya. Lalu dia bertanya dengan ragu-ragu, "Sup ikan memang enak, tapi aku mulai bosan setelah memakannya setiap kali makan. Kenapa kita tidak makan yang lain saja?" Mendengar itu, Chen Ping'an menjawab, "Tentu saja. Kalau begitu, carilah hal lain." Pei Qian berpura-pura bodoh dan berkata, "Aku masih terlalu muda, jadi aku punya niat tapi tidak punya kekuatan." Keesokan harinya, Chen Ping'an tidak menggunakan pancingnya sendiri, melainkan menggunakan pancing milik Pei Qian. Setelah menunggu lama, ia mengabaikan semua ikan kecil dan baru mengangkat pancingnya dengan penuh semangat ketika seekor ikan besar seberat 3 hingga 4 kg menyambar umpan. Pancing itu langsung melengkung membentuk busur yang indah. Pei Qian, yang menguap sepanjang waktu, langsung ternganga kegirangan. Chen Ping'an menyuruhnya bergegas mengambil pancing agar bisa menarik ikan besar itu. Pei Qian segera melompat dan meraih pancing. Namun, Chen Ping'an hampir tidak sanggup melihat pemandangan selanjutnya. Pei Qian mencengkeram erat joran pancing dengan kedua tangannya, memeluknya erat sambil menggertakkan giginya dan menariknya sekuat tenaga. Jelas sekali dia tidak mengindahkan pelajaran Chen Ping'an kemarin, bagaimana cara mengarahkan ikan secara perlahan, bagaimana cara menggulung dan melepaskan tali pancing, bagaimana cara menunggu dengan sabar dan melemahkan ikan, bagaimana cara membuat ikan tersedak air beberapa kali, dan sebagainya. Dia telah melupakan semua itu, dan sekarang dia mencoba menyeret ikan ke tepi pantai dengan kekuatan kasarnya. Seharusnya ini menjadi pengalaman memancing yang tenang dan santai, namun entah bagaimana Pei Qian berhasil mengubahnya menjadi pertempuran antara manusia dan sungai. Ikan biru itu tidak kecil, ia kuat dan masih berenang di sungai. Di sisi lain, Pei Qian masih kurang berpengalaman dan lemah. Dalam kecerobohan sesaat, gadis kecil kurus itu tersandung ke depan dan tanpa diduga terseret ke sungai bersama dengan pancingnya. Pei Qian pernah menertawakan Chen Ping'an yang mengoceh omong kosong dan mengatakan bahwa ikan akan tersedak air. Bagaimana mungkin? Namun sekarang, giliran dialah yang tersedak air. Pei Qian tidak tahu cara berenang, namun saat ini dia menjadi sangat keras kepala dan tanpa diduga menolak untuk melepaskan pancingnya. Pada akhirnya, Chen Ping'anlah yang menariknya dari sungai dan membawanya kembali ke tepi sungai. Sementara itu, joran pancing Pei Qian telah terseret oleh ikan biru besar itu. Pei Qian tidak meratap dengan cara yang menyayat hati kali ini. Dia hanya berdiri di tepi sungai dan terisak dalam diam. Ikan itu telah lepas, jadi tentu saja tidak ada sup ikan untuk diminum malam ini. Joran pancingnya juga telah dirampas. Meskipun Pei Qian tahu bahwa ada ransum kering yang cukup untuk mencegahnya kelaparan, dan akan ada nasi juga, dia tetap tidak bisa menahan diri dari perasaan sedih yang tak dapat dijelaskan. Chen Ping'an membantunya menyeka air mata dan air sungai dari wajahnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun untuk menghiburnya. Ia teringat akan masa kecilnya sendiri, masa sebelum ia bertemu Liu Xianyang yang mahir memancing. Ia tidak memahami seluk-beluk memancing, dan ia tidak tahu apa-apa tentang memilih waktu dan lokasi yang tepat. Karena itu, ia sering pulang dengan tangan kosong. Ketika matahari terik menyinari langit, ia sering duduk di sana sampai kulitnya terasa terbakar. Mungkin ini mirip dengan apa yang dirasakan Pei Qian saat ini. Tentu saja, mereka hanya punya nasi dan acar sayuran untuk makan berikutnya. Pei Qian berganti pakaian kering di tenda kecilnya, tetapi ia tampak sangat murung saat makan. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya, "Mengapa kau tiba-tiba menjadi begitu berani? Apakah kau tidak takut tenggelam?" Berjongkok di sampingnya dengan kepala tertunduk sambil makan nasi,
Suara Pei Qian terdengar teredam saat dia menjawab, kau berdiri tepat di sana dan mengawasiku, bukan? Chen Pingan membalasnya dengan pukulan di dahi. Pei Qian segera mendongak dan marah, kenapa kau memukulku? Aku hampir mati karena sedih sekali. Makan nasimu, Chen Pingan terkekeh. Pei Qian mendengus dingin dan berbalik untuk melihat ke sungai. Joran pancing yang telah ia buat sendiri dengan susah payah telah hilang selamanya. Hal ini membuatnya merasa sedikit sedih. Kau bisa pakai pancingku, kata Chen Pingan. Pei Qian merasa sedikit bingung. Namun, Chen Pingan sepertinya tidak bercanda, jadi dia tersenyum lebar dan berkata, kalau begitu, aku akan dengan senang hati mengizinkanmu meminjam pancingku kapan saja mulai sekarang. Lagi pula, aku orang yang sangat murah hati. Chen Pingan tak kuasa menahan tawa geli bercampur marah. Mengapa Pei Qian tidak mau menggunakan kecerdasannya untuk membaca buku dan mempelajari aksara? Hanya ketika Pei Qian tertidur lelap di tengah malam, Chen Pingan akan diam-diam berlatih meditasi berjalan 6 langkah dan teknik-teknik dari kitab pedang yang benar sambil berjaga-jaga. Mereka tiba di sebuah kota kecil tempat mereka membeli beberapa kebutuhan pokok. Chen Pingan juga membelikan Pei Qian beberapa pakaian baru, yang membuat Pei Qian sangat gembira. Mereka menginap di sebuah penginapan kecil di malam hari, dan Pei Qian dengan senang hati berguling-guling di tempat tidurnya. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia tidur di tempat tidur. Namun, tiba-tiba dia melihat seekor kucing putih berbaring di ambang jendela dan menatapnya. Pei Qian melompat dari tempat tidurnya dan berteriak, apakah kau mencari masalah? Kau berani-beraninya menatapku dengan tajam. Lalu dia meraih tongkat pendakiannya yang bersandar di meja dan menusukkannya ke kucing putih itu. Untuk sekali ini, dia benar kucing putih itu memang datang untuk membuat masalah. Bukan hanya tidak takut dengan serangannya, tetapi kucing itu bahkan melompat-lompat lincah di ambang jendela, menghindari semuanya dengan mudah. Sesekali kucing itu juga memperlihatkan giginya dan mendesis ke arah Pei Qian. Pei Qian terengah-engah, bersandar pada tongkat pendakiannya dan melebarkan matanya karena marah sambil meraung, dari mana kau datang, iblis keji? Aku bisa mengampuni nyawamu jika kau segera mengungkapkan namamu. Pei Qian tentu saja melakukan ini untuk bersenang-senang. Namun, kucing putih itu secara mengejutkan meliriknya sebelum berkata dalam bahasa manusia, gadis kecil yang gila. Ada yang salah dengan otakmu. Kucing putih itu berbalik dan melompat keluar dari kamarnya, menghilang tanpa jejak. Pei Qian sangat ketakutan, dan segera melemparkan tongkat pendakiannya lalu berlari ke rumah sebelah untuk mengetuk pintu dengan marah. Chen Pingan membuka pintu, dan Pei Qian segera berseru dengan suara gemetar, ada seekor kucing yang bisa berbicara bahasa manusia. Aku tahu, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Melihat Chen Pingan yang sama sekali tidak terkejut, Pei Qian tak kuasa bertanya dengan suara linglung, kita sudah tidak berada di pegunungan lagi, namun roh dan iblis masih ada di sini. Chen Pingan kembali ke tempat duduknya di samping meja dan mengambil buku keabadian yang telah dibelinya dari Gunung Stalaktit. Banyak roh, hantu, dan entitas supernatural yang ada di kota-kota. Ini sama sekali tidak aneh. Sebagian besar makhluk ini tidak akan mengganggu manusia biasa, dan beberapa keluarga kaya bahkan mungkin memelihara beberapa roh yang menarik. Sebagai contoh, beberapa wanita bangsawan akan memelihara berbagai macam roh kecil di dalam kotak rias mereka. Beberapa roh memiliki sayap, memungkinkan mereka untuk terbang dan merias wajah pemiliknya seolah-olah mereka adalah pelayan biasa. Pei Qian duduk dengan cemberut di seberang meja, menyandarkan lengan dan kepalanya di permukaan meja sambil bertanya, bukankah ini akan membuat mereka takut setengah mati? Aku hampir mati ketakutan tadi. Chen Pingan tersenyum dan menjawab, segala macam hal aneh dan unik ada di berbagai dunia. Kamu akan terbiasa dengan hal ini setelah menjelajahi lebih banyak gunung dan sungai. Benarkah begitu? Pei Qian menghela napas penuh emosi. Pria tua yang sedang menyeduh teh di puncak gunung dan wanita yang sedang mencuci rambutnya di tepi sungai itu adalah roh dari pegunungan, ungkap Chen Pingan dengan santai. Namun, tak satu pun dari mereka ingin menyakiti manusia, dan mereka hanya mendambakan kehidupan manusia normal. Bukankah kau akrab dengan mereka berdua? Pei Qian membelalakkan matanya dan ternganga kaget. Belum lagi sifat baik dan ramah lelaki tua itu, kakak perempuan yang cantik itu bahkan menggunakan sehelai daun untuk memainkan melodi untuknya setelah mencuci dan menyisir rambutnya.
Alis Pei Qian berkerut dan wajahnya meringis ketakutan. Hanya mereka berdua yang bukan manusia. Semua orang lain yang kita temui adalah manusia seperti kita, Chen Ping'an terkekeh. Selama perjalanan mereka juga bertemu dengan pejabat setempat yang mengawasi rakyat jelata saat mereka membangun jalan dan jembatan, keturunan keluarga kaya dan sastrawan terkenal yang berkeliling dan berwisata, serta para selir kelas atas yang mengenakan pakaian dan perhiasan mahal. Yang terakhir membuat mata Pei Qian berbinar iri. Lagi pula, seolah-olah para wanita ini mengenakan uang. Mereka juga bertemu dengan beberapa pelancong dari dunia kultivasi yang duduk tinggi di atas kuda-kuda perkasa mereka dan menatap mereka dengan ekspresi angkuh sambil meminta petunjuk arah. Hal ini sangat membuat Pei Qian marah. Bagaimana dengan si kecil itu? Pei Qian tiba-tiba bertanya. Dia merujuk pada roh teratai kecil. Ia tidak mau bertemu denganmu, jawab Chen Ping'an sambil tersenyum. Pei Qian berdiri dan pergi ke kamarnya untuk mengambil buku itu dari tas kopernya. Kemudian dia kembali ke kamar Chen Ping'an, duduk, dan mulai membaca juga. Dia tidak berani kembali ke kamarnya karena takut kucing putih itu akan kembali untuk membalas dendam. Kemampuan pedangnya masih agak kurang saat ini, jadi dia tidak yakin bisa menaklukkan iblis dan membasmi makhluk jahat. Chen Ping'an menutup bukunya dan mengeluarkan gulungan gambar. Dia telah memberi makan 9 koin hujan biji-bijian ke gulungan gambar ini, namun kaisar pendiri negara Taman Selatan masih belum juga muncul. Hal ini membuat Chen Ping'an merasa agak jengkel. Chen Ping'an membentangkan gulungan gambar dan memegang 1 koin hujan berisi butiran biji-bijian di tangannya. Ini akan menjadi koin hujan gandum terakhir. Dia tidak punya pilihan selain menyerah jika ini masih gagal menghidupkan orang dalam gulungan gambar tersebut. Kekayaan Chen Ping'an tidak jatuh dari langit, jadi wajar jika dia tidak akan menyia-nyiakan koin hujan gandumnya untuk mengisi lubang tanpa dasar. Ketika Chen Ping'an melemparkan koin hujan biji-bijian terakhir ke dalam gulungan gambar, reaksinya sama seperti biasanya, koin hujan biji-bijian itu lenyap begitu saja. Awan dan kabut melayang di atas gulungan gambar seperti biasa, dan hanya itu saja. Pei Qian sudah meletakkan bukunya yang rusak dan bengkok di atas meja lalu berjalan mendekat dan berdiri di samping Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak berusaha menyembunyikan hal ini secara sengaja, jadi Pei Qian sudah beberapa kali melihat gulungan gambar memakan koin hujan biji-bijian itu sebelumnya. Melihat ekspresi kecewa Chen Ping'an sekali lagi, dia terkekeh dan bertanya, apakah akan lebih baik jika aku mengganti nama keluargaku menjadi Zheng? Pei Qian, merugi. Zheng Qian, mendapatkan uang. Chen Ping'an menghela napas dan hendak menyimpan gulungan gambar itu. Berbalik dan melihat ke belakang, ia melihat seekor kucing putih berdiri di samping jendela, yang telah ia buka untuk menghirup udara segar. Kucing putih itu tidak memandang Chen Ping'an, melainkan memandang Pei Qian dan mengejek, pergi dan makan kotoran, gadis kecil. Lalu, hewan itu menghilang dalam sekejap, melompat ke sebelah dan buang air besar di atas meja. Pei Qian benar-benar bingung, sementara Chen Ping'an tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kucing putih ini benar-benar makhluk yang menyimpan dendam yang kuat. Bahkan, ini identik dengan Pei Qian. Namun, jantung Chen Ping'an tiba-tiba berdebar kencang saat itu, dan dia segera berdiri dan menyeret Pei Qian di belakangnya. Seorang pendeta Tao muda yang membawa labu emas besar secara diagonal di punggungnya duduk di ambang jendela dan memandang Chen Ping'an dengan senyum lebar. Kucing putih itu melompat ke bahunya sebelum duduk dan meringkuk. Kembali di ibu kota negara Taman Selatan, Chen Ping'an sempat melihat sekilas pendeta Tao muda ini dari kejauhan. Setelah itu, ia secara samar-samar mengetahui identitas pendeta Tao muda ini selama percakapan dengan Zhong Qiu. Ia menyebut pendeta Tao tua itu sebagai guruku, dan dialah orang yang bertanggung jawab untuk memukul genderang dan memungkinkan orang-orang untuk naik dari tanah suci bunga teratai. Pendeta Taois muda itu melirik sekilas labu pelestarian pedang di pinggang Chen Ping'an sebelum mencibir, kualitasnya biasa saja, bukan labu pelestarian pedang kelas atas. Jauh lebih rendah daripada labu pelestarian pedang milikku. Ada apa? Tanya Chen Ping'an tanpa ekspresi. Pendeta Tao muda itu menghindari pertanyaan tersebut, dan malah bertanya, bukankah ada 2 labu penunjang pedang berkualitas tertinggi di benua botol berharga timur? Mengapa Anda tidak berhasil mendapatkannya? Dia merujuk pada labu ungu keemasan yang pernah dimiliki oleh gadis surgawi Sujia sebelum ia menjadi sosok yang tak lagi bersinar.
Dia juga merujuk pada labu berwarna perak putih yang pernah dimiliki oleh pendekar pedang abadi kuil angin salju, Wei Jin. Liang telah memperoleh labu penunjang pedang dan menghadiahkannya kepada Li Baoping. Pendeta Tao muda itu menyandarkan lengannya di ambang jendela dan mengayunkan kakinya maju mundur, sambil menjelaskan, ada 7 labu pemelihara pedang di dunia yang berasal dari satu tanaman labu yang ditanam dan dibudidayakan secara pribadi oleh leluhur Tao. Ini adalah labu pembina pedang yang paling berharga, dan seseorang dapat membina pedang terbang terbanyak, seseorang dapat membina pedang terbang tercepat, seseorang dapat membina pedang terbang yang paling tak terkalahkan, seseorang dapat membina pedang terbang paling tajam, seseorang dapat membina pedang terbang yang terbaik dalam menempa fisik tuannya, dan seseorang dapat membina pedang terbang terkecil yang benar-benar dapat membunuh orang dengan cara yang tidak terdeteksi. Adapun labu penunjang kekuatan pedang ketujuh ini, tak lain adalah labu yang sedang kubawa di punggungku sekarang. Tahukah kau apa yang begitu misterius tentang labu ini? Chen Pingan tidak menjawab. Bersembunyi di balik Chen Pingan, Pei Qian tidak berani menjulurkan kepalanya meskipun dia sangat penasaran. Pendeta Taois muda itu kehilangan minat ketika melihat Chen Pingan berpura-pura tuli dan bisu, jadi dia dengan lincah melompat turun dari ambang jendela dengan kucing masih di pundaknya. Dia berjalan ke meja dan menunjuk gulungan gambar yang tergulung, sambil berkata, "Guruku ingin aku menyampaikan pesan kepadamu." Dia merasa sedikit tidak enak karena telah memilih 5 orang untukmu dan mengusirmu begitu cepat, jadi dia memilih untuk membuat pengecualian untukmu dan memintaku untuk memberitahumu beberapa hal. Pertama, kau harus menjaga payung kertas minyak itu dan pastikan jangan membuangnya sembarangan. Payung itu dapat membantu menyembunyikan auramu. Kedua, aku akan memberimu satu petunjuk mengenai gulungan gambar pertama yang telah kau pilih. Namun, ini adalah satu-satunya petunjuk yang akan kau dapatkan. Aku akan memberitahumu jumlah koin hujan biji-bijian yang kau butuhkan untuk memberinya makan. Misalnya, gulungan gambar dengan Wei Xian ini membutuhkan. Pendeta Tao muda itu tersenyum dan mengangkat kedua tangannya. Kucing putih di pundaknya dengan malas mengangkat satu cakarnya. Setelah itu pendeta Tao muda itu tersenyum dan melanjutkan. 11 koin hujan biji-bijian. Setelah mengatakan ini, pendeta Tao muda itu tak kuasa menahan rasa kecewa. Pada saat yang sama, ia juga merasa senang atas kemalangan Chen Pingan. Pendeta Tao tua itulah yang telah menentukan jumlah total koin hujan biji-bijian yang dibutuhkan untuk keempat gulungan gambar tersebut. Namun, dialah yang memutuskan berapa banyak koin hujan biji-bijian yang dibutuhkan untuk setiap gulungan gambar tertentu. Tentu saja, Chen Pingan sama sekali tidak menyadari intrik internal ini. Pendeta Tao muda itu awalnya mengira Chen Pingan pasti akan memilih Sulian, si maniak bela diri, sebagai pilihan pertama, jadi dia telah menyiapkan kejutan besar yang pasti akan menyebabkan Chen Pingan sangat cemas dan sedih. Namun, di luar dugaan, roh teratai kecil itu ikut campur dalam rencananya dan membantu Chen Pingan memilih Wei Xian terlebih dahulu. "Lalu mengapa kau baru memberitahuku ini sekarang?" tanya Chen Pingan. Pendeta Tao muda itu terkekeh dan menjawab, "Aku tidak akan melanggar aturan selama aku memberitahumu jawabannya sebelum kau memberikan koin hujan biji-bijian terakhir ke gulungan gambar itu. Guruku juga tidak akan memarahiku." Chen Pingan tidak meledak dalam amarah, dan pendeta Tao muda itu malah merasa semakin bosan dan tidak tertarik. Dia melambaikan tangan dan berkata, "Hanya itu saja. Semoga kita tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Hanya melihatmu saja membuatku merasa jengkel." Chen Pingan tidak terpengaruh, dan dia bertanya, "Apakah ada stasiun feri abadi yang memungkinkan saya untuk melakukan perjalanan ke benua botol berharga timur?" Pendeta Tao muda itu sangat enggan menjawab pertanyaan Chen Pingan, namun ia tidak punya pilihan selain melakukannya mengingat temperamen gurunya. Ia tidak berani membantah gurunya. Pendeta Tao muda itu mendengus dingin ketika melihat kepala kecil itu muncul dari balik punggung Chen Pingan, dan tampak sangat tidak puas serta enggan melirik Pei Qian lagi. Dengan lompatan mundur, ia melompat keluar jendela dengan kucing putih di pundaknya, menghilang tanpa jejak. Chen Pingan kembali membentangkan gulungan gambar itu, memberinya koin hujan biji-bijian ke-11. Dia sama sekali tidak ragu-ragu. Kabut menyebar ke sekeliling dan akhirnya menyelimuti seluruh ruangan. Chen Pingan menarik Pei Qian kembali bersamanya, mundur 5 atau 6 langkah dari meja. First dan 15 siap dan sedia untuk keluar dari labu pemeliharaan pedangnya kapan saja.
Seorang pria pendek mengenakan jubah naga muncul dari gulungan gambar dan berdiri di atas meja. Kemudian ia melangkah ke kursi sebelum turun ke lantai. Menatap Chen Ping'an, Kaisar pendiri negara Taman Selatan berkata dengan ekspresi tegas, Wei Xian memberi hormat kepada guru. Jangan ragu untuk memerintahkan saya melawan musuh di masa depan. Chen Ping'an mengangguk sebagai tanda mengerti. Setelah itu, keduanya saling memandang dalam diam, menyebabkan suasana menjadi berat dan sedikit canggung. Aura yang begitu kuat dan mendominasi, Wei Xian tiba-tiba berkomentar. Chen Ping'an tidak tahu harus menjawab bagaimana. Sementara itu, Pei Qian merasa seolah-olah dia telah mempelajari sesuatu yang baru. Astaga, orang ini sungguh tidak tahu malu, bukan? Wei Xian melihat sekeliling dan bertanya perlahan, Guru, apakah guru punya pakaian yang tidak terlalu mencolok? Aku ingin berganti pakaian dan berjalan-jalan di luar malam ini. Aku ingin mengagumi pegunungan dan sungai yang megah di dunia megah. Tentu saja aku akan kembali ketika guru berencana untuk berangkat lagi. Chen Ping'an mengambil pakaian baru dan memberikannya kepada Wei Xian. Setelah Wei Xian mengganti jubah naganya dan mengenakan pakaian biasa dari Chen Ping'an, ia meletakkan satu tangannya di ambang jendela sebelum melompat keluar dan mendarat di atas tembok. Kemudian ia berlari menjauh dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sudah larut malam, jadi gunung dan sungai apa yang bisa kita nikmati? Tanya Pei Qian. Bagaimana aku bisa tahu apa yang dia pikirkan? Jawab Chen Ping'an dengan pasrah. Malam berlalu tanpa kejadian berarti. Pei Qian kembali ke kamarnya, dan dia menggertakkan giginya karena marah ketika melihat tumpukan kotoran di atas meja. Mereka berangkat keesokan harinya, dan benar saja, Wei Xian bertemu dengan Chen Ping'an di depan penginapan. Setelah itu, Wei Xian tidak mengatakan apapun lagi. Wei Xian bahkan lebih pendek dari Chen Ping'an, dan ini membuat sangat sulit untuk percaya bahwa dia adalah kaisar pendiri negara Taman Selatan. Tidak hanya itu, tetapi dia juga merupakan Grandmaster Superior terkuat pada masanya. Keahlian bela dirinya sangat luar biasa, dan generasi berikutnya menyebutnya sebagai seseorang yang cukup kuat untuk menghadapi seluruh pasukan yang berjumlah puluhan ribu sendirian. Seiring berjalannya waktu, Pei Qian secara bertahap terbiasa dengan kehadiran Wei Xian dalam kelompok mereka. Hal ini karena dia bisa memperlakukannya seperti udara kosong. Akhir musim dingin sudah dekat, dan mereka bertiga mendekati sebuah kota kecil yang terletak di perbatasan negara. Jika mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke utara, mereka akan tiba di Kekaisaran Kuan Agung, sebuah kekaisaran yang relatif kuat di benua daun payung. Stasiun feri abadi yang disebutkan oleh pendeta Tao muda itu terletak di wilayah paling utara Kekaisaran Kuan Agung ini. Sebelum mengunjungi kota kecil itu, Pei Qian memohon sesuatu kepada Chen Ping'an saat mereka berjalan di sepanjang perbatasan negara. Bisakah kau memberiku jimat lain, yang bersinar dengan cahaya keemasan? Jimat itu mampu menahan kerbau biru raksasa itu. Namun, Chen Ping'an tetap diam sambil memikirkan hal lain. Pei Qian tidak mau menyerah, dan dia merengek, aku tidak memintamu untuk memberikannya padaku. Namun, aku bisa berjalan lebih cepat jika aku menempelkan jimat itu di dahiku. Aku mohon, bukankah kita sedang terburu-buru untuk sampai ke tujuan? Tidakkah kau ingin aku berjalan lebih cepat agar kau bisa sampai di prefektur mata air naga Kekaisaran Li Agung atau tempat lainnya lebih cepat? Terdengar suara tamparan keras. Benar saja, jimat itu ditempelkan ke dahi Pei Qian. Bentuknya sedikit miring, dan secara kebetulan tidak menghalangi pandangannya. Senyum lebar langsung merekah di wajah Pei Qian. Benar saja, langkah kakinya pun menjadi ringan dan cepat seperti angin. Ada sebuah kediaman besar di ibu kota negara Taman Selatan yang menempel di dahinya, jadi bagaimana mungkin dia masih merasa lelah? Berjalan-jalan dengan jimat di dahinya ini seperti berjalan-jalan santai di halaman luas kediamannya sendiri. Wei Xian melirik Pei Qian saat berjalan di belakangnya dan Chen Ping'an. Saat ini, kemungkinan besar dia merasakan emosi yang sama seperti kucing putih waktu itu. Dia merasa ada yang salah dengan otak gadis kecil ini. Pedang Deep Infatuation dan pedang Halting Snow tergantung di pinggang Chen Ping'an, dan dia meraih labu pengasuh pedang dari pinggangnya lalu meneguk anggur. Berjalan di belakang mereka, langkah kaki Wei Xian awalnya tampak agak berat. Namun sekarang, langkahnya sangat ringan dan rileks. Pei Qian tidak menyadari apapun, tetapi Chen Ping'an tentu saja menyadari hal ini.
Ketika mereka bertiga tiba di puncak bukit, mereka menemukan bahwa ada debu dan puing-puing yang berputar-putar tidak jauh dari sana. Sekitar 100 tentara berkuda sedang bertempur sambil mundur, dan beberapa lusin mayat berserakan di tanah. Tampaknya para tentara ini mempertaruhkan nyawa mereka dan berjuang mati-matian untuk melindungi seorang lelaki tua. Namun, Chen Ping'an lebih fokus pada dua kultivator yang mengejar pasukan kecil kavaleri, terutama kultivator pedang di antara mereka. Sebaliknya, Wei Xian lebih fokus pada pasukan berkuda. Ada sedikit rasa persetujuan dan penghargaan di matanya saat dia bergumam, para prajurit yang ditempa oleh 100 pertempuran, infanteri elit berjalan kaki, dan kavaleri tangguh berkuda. Ini kemungkinan besar adalah pasukan perbatasan klan Yao yang termasuk dalam kekaisaran Kuan Agung. Pei Qian tidak lagi takut pada pria pendek ini, jadi dia bertanya dengan bingung, bagaimana Anda tahu semua hal ini? Apakah Anda selalu berkeliaran hanya untuk mengumpulkan informasi semacam ini? Tatapan penuh semangat muncul di mata Wei Xian, dan dia mengabaikan pertanyaan Pei Qian. Southern Garden Nation pernah terkenal di seluruh dunia karena pasukan berkudanya yang perkasa. Bahkan, pasukan berkuda ini telah memaksa pasukan berkuda dari padang rumput untuk mundur dan meninggalkan kota-kota. Pada akhirnya, para penguasa padang rumput hampir menyerah kepada Southern Garden Nation. Wei Xian pantas mendapatkan semua pujian atas prestasi ini. Chen Ping'an tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan suara serius, pasukan perbatasan klan Yao. Apakah Anda yakin? Ekspresi tegas terpancar di wajah Wei Xian saat ia tetap diam, tanpa menunjukkan tanda-tanda ingin menjawab pertanyaan ini. Menjawab pertanyaan ini hanya akan membuang-buang napasnya. Bukit itu bergetar saat Chen Ping'an langsung melesat ke atas sebelum terjun bebas di antara para prajurit kavaleri dan kedua kultivator itu. Dia membuat janji kepada Tuan Qi. Lebih tepatnya, dia membuat janji kepada satu-satunya daun belalang yang bersedia terbang turun dan mendarat di telapak tangannya.